Assalamualaikum. Jadi, karena ada salah satu dari kalian yang sedang mengikuti Kiai sehingga tidak bisa ikut les, maka ini adalah video pengganti tambahan materi belajar praktikum ya. Hari ini kita akan membahas mengenai osa memori superior. Nah, sebenarnya untuk praktikum itu ya tidak jauh-jauh dari buku kecil ya atau bucil. Karena memang materinya semua diambil dari situ. Jadi harus fardu ain, wajib banget nih dihafalkan dari si bucil itu. Nah, apa aja yang dihafalin ya semua yang ada di sini ya, karena kita nggak tahu nanti pas pretest yang dikeluarin itu bagian mana, yang dikeluarin bagian apa, asletnya itu ngeluarin apa kan kita nggak tahu. Maka harus dihafalkan semuanya untuk jaga-jaga. Tapi ada juga yang wajib banget 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 dihafalin itu adalah bagian articulation nih. Nih, articulationes atau articulations ya, articulationes. Nah, dia ini adalah sendi, jadi dia itu pasti ada di setiap anatomi yang membahas tentang sendi, contohnya di bagian klavikula. Ini klavikula. Nah, jadi sendi-sendi ini harus kalian hafalkan karena sepengalaman aku mengikuti praktikum anatomi, itu biasanya pretestnya itu salah satu soalnya pasti membahas tentang articulations. Jadi kalian harus menghafalkan di bagian klavikula ada berapa. Oh, di sini klavikula ada tiga. Ada acromioclavicularis, ada sternoclavicularis, dan ada humeri. Nah, sebenarnya nama dari sendi-sendi ini tuh gampang diingat ya. Jadi ya dia adalah penyusunnya. Contoh yang kayak acromioclavicularis. Berarti dia itu antara acromion dan juga clavicula. Dibalik juga boleh. Terus kemudian yang ini sternoclavicularis. Berarti dia itu antara sternalis ya. Terus kemudian sama clavicula gitu. Jadi seperti itu sebenarnya namanya tuh lebih ke collab aja gitu. Jadi bagian untuk memudahkan menghafal, kalian bisa ingat, oh sendi di sini itu ada akromion sama clavicula, misal gitu. Oh berarti namanya akromio clavicularis. Itu untuk sekedar mengingat aja ya, biar kalian mudah mengingatnya. Terus jangan lupa juga untuk gerakan-gerakannya wajib tahu ya. Seperti ini, ya biasanya itu ada beberapa praktikum yang gerakan-gerakan yang dimaksud ini tuh seluruh articulations. Ya, tapi di sini sudah dijelaskan ada gerakan-gerakan yang mungkin terjadi pada articulatio humeri. Jadi, humeri, articulatio humeri atau sendi humeri ini gerakannya ada apa aja? Nah, di sini ada ante, ada retrofleksi, endo, eksorotasi, dan juga ada abduksi serta adduksi. Nah, nanti kalian mungkin bisa melihat ya, anto retrofleksi gimana, endoeksorotasi gimana, seperti itu. Tapi untuk hafalan perintah sih sebenarnya kalian cukup tahu aja nama gerakannya itu apa aja gitu. Untuk gimana menggerakkannya atau gimana arah gerakannya sih, nanti mungkin dipelajari ketika sedang praktikumnya gitu. Seperti itu ya. Nah, ini jadi nanti kalian bisa hafalkan di bagian humerus ada apa? Ada caput humeri, kemudian ada kolom anatomicum dan lain sebagainya. Nah, di sini itu ya terbagi jadi beberapa. Tadi kan yang di sini adalah cingulum superior ya. Ini yang pertama scapula. Terus nanti ada clavicula. Terus kemudian nanti pindah ke bagian pars libera. Ada humerus. Lalu ada radius, ulna. Nah, nanti kalian bisa hafalin aja ya. Soalnya aku kalau praktikum juga pasti memberikan tips triknya itu adalah menghafal ya. Karena anatomi itu memang tidak jauh-jauh dari menghafal. Itu. Ini udah inferior guys. Jadi superior itu sampai sini aja. Ini ada artikulasi lagi. Jadi di bagian apa ini? Di bagian manus. Manus atau milik. Oh enggak, ini articulation yang semuanya ya. Jadi ini ada articulatio cubiti ini yang terkenal nih. Articulatio cubiti terdiri dari tiga articulatio lagi. Jadi ada humero radialis, humero ulnaris, radio ulnaris proximalis. Ini ya yang aku bilang tadi namanya itu sebenarnya terdiri dari dia tuh disusun dari apa sama apa gitu. Jadi misal humero radialis ya berarti dia tersusun atas humerus dan juga atas radius. Nah, tapi PR-nya itu ya di bagian-bagiannya. Bagiannya apa ya namanya kalau cuma humerus sama radius mah gampang ya nginget-nginget dari namanya pun bisa tapi kita juga harus tahu nah humerusnya tuh yang mana nih bangunannya tuh yang mana kayak gitu contohnya ini articulation humeroradialis dia humerus nah bangunannya namanya capitulum humeri terus radius
namanya Fovea capitis. Kayak gitu. Jadi sebenarnya PR-nya itu ada di situ. Nah, setelah tadi membahas seputaran apa saja yang harus dihafalkan ya. Jadi tadi aku ulang. Jadi pokoknya yang harus dihafalin ya semua yang ada di buku ini harus dihafalkan. Tapi terutama berkaitan dengan artikulasi. Jadi artikulasi kalau menemukan ada hafalan, ada ya yang membahas artikulasi, nah itu harus diperhatikan, harus dihafalkan. Karena itu tadi beberapa kali aku praktikum anatomi itu pasti artikulasi itu ada di salah satu soal. Nah, sebelum kita masuk ke gambar ya, sebelum kita masuk ke gambar anatomi, aku akan menjelaskan beberapa yang mungkin kalian masih rada bingung ini tuh sebenarnya apa artinya kayak gitu. Kita mulai dari atas, yaitu scapula. Oh ya, sebelumnya itu kan judulnya Cingulum membri superioris. Membri itu artinya anggota ya. Nah, jadi anggota superior gitulah, gampangnya. Nah, yang pertama ada scapula. Jadi scapula ini tuh dia adalah tulang pipih yang bentuknya itu kayak sayap ya yang ada di kanan dan kiri ya di bahu kanan ataupun di bahu kiri. Jadi scapula itu tulang pipih. Dia itu seperti sayap ya aku menyebutnya agar mudah mengingatnya. Jadi dia lebar. Terus juga dia itu merupakan salah satu tulang yang irregular. Jadi bentuknya itu tidak beraturan ya. Dia itu irregular nih. Terus kemudian di scapula itu ada yang di bagian facies posterior. Ini ada spina scapula. Nah, spina scapula ini dia itu berupa tonjolan. Jadi spina itu artinya tonjolan yang tajam. Ya, spina scapula ini dia itu adalah bangunan yang berupa tonjolan dan tajam. Itu namanya spina scapula. Terus ada margo ya. Di sini ada margo-margo. Nah, margo lateralis ya atau disebutnya margo axillaris. Jadi margo lateralis itu nama lainnya margo axillaris. Dia adalah bagian ketiak. Jadi nanti kita belajar ya, margo lateralis atau margo axillaris dia itu adalah ketiak. Terus ada apa lagi di sini? Ada angulus ya, terus kemudian ada cavitas glenoidalis, lalu ada processus coracoideus. Nah, di bawahnya lagi ya, ini masih bagian dari scapula, itu ada yang namanya trigonum. Jadi ada yang namanya trigonum spina scapula. Di sini nggak ada, makanya ini aku tambahkan. Ya, itu ada trigonum spina scapula. Jadi dia itu adalah bangunan yang namanya aja trigonum. Trigonum itu artinya segitiga. Jadi trigonum spina scapula itu adalah salah satu bangunan yang bentuknya itu segitiga. Seperti itu. Oh iya, untuk disclaimer dulu ya, Kak, kenapa kok nggak bahas PPT atau PowerPoint? Karena di praktikum ini itu kebetulan di kumpulan PPT kuliah itu nggak ada PPT yang membahas tentang memberi superior. Jadi aku tidak bisa menggunakan PowerPoint untuk penjelasannya. Karena itu tadi di drive kumpulan blok satu ketika aku kuliah dulu tuh nggak ada PPT yang membahas tentang ini gitu. Terus kemudian di my class juga udah dihapus semua, guys. Jadi aku kekurangan sumber belajar, sumber bahan ajar ya. Jadi aku gunakan buku yang ada aja. Tapi nanti kalau kalian ada pertanyaan atau apapun bisa langsung WA aku. Itu, terus kemudian di clavicula ini ada kata-kata impresio. Ya, impresio itu artinya cekung. Jadi impresio ligamenti costoclavicularis ini tuh berupa cekung gitu. Jadi kayak cekungan seperti itu. Nah, terus kemudian ada apa lagi ya di sini? Oh, ini ada linea ya. Kalau linea, linea itu garis ya guys. Jadi linea trapezoidea itu adalah garis. Jadi dia itu garis, dia berupa sebuah garis gitu. Nanti kita belajar pasti nanti tahu kalau udah lihat gambarnya. Oke, ini tadi artikulasi yang aku bilang harus dihafalkan. Oh, ya, terus ada sulcus ya. Sulcus itu artinya juga sama, dia itu cekung. Cuman kalau tadi apa tadi? Impresio itu cekungannya itu kecil atau cekungannya itu kayak ya bukan pendek tapi kecil. Kalau misal sulcus dia itu cekungannya panjang. Jadi sulcus ya, sulcus itu artinya cekungan yang memanjang. Seperti itu. Itu sulcus. Kalau kaput, kolum kemarin di pertemuan beberapa pertama ya, pertemuan sebelum ini itu pasti sudah membahas arti-artinya ya. Terus kemudian kalau kaput itu kan kepala ya. Nah,
Kalau kaput itu kepala, capitulum itu juga sama. Tapi bedanya kalau kaput tuh kepala yang apa ya gede ya. Kalau capitulum tuh kepala kecil. Jadi bedanya di situ. Kalau kaput dia itu kepala, kepala normal, kepala besar nih. Kalau capitulum dia itu kepala kecil. Seperti itu. Oke, manus, manus tangan ya. Jadi begitu sudah masuk osa manus, ini kita sudah masuk ke area tangan. Makanya artikulatio yang tadi aku sebutkan, ini tuh milik yang ada di tangan. Jadi aku bilang tadi ini bukan cuma punyanya si digitorium ataupun mungkin si metacarpi, tapi ini tuh punyanya osa manus. Jadi yang ada di tangan, area tangan itu adalah itu punya eh artikulatio yang ada di sini itu adalah punyanya si osa manus. Seperti itu. Oke, ini untuk pembahasan bucil ya. Ini sudah inferior, jadi kalian cuma sampai superior saja. Seperti itu ya, pokoknya kuncinya dihafalkan. Nah, ini kita lanjut ke bagian gambar anatominya. Jadi sebenarnya gambar yang dipakai di laprak itu beda ya. Jadi nanti kalian bisa cocokin dengan laprak yang aku kirim di modul atau bisa cocokin pakai Sobota. Gambarnya nggak jauh-jauh beda kok bagiannya kok. Paling cuman animasinya aja yang beda. Terus juga biasanya yang dipakai itu gambar yang ada di netter atau di anatomi. Biasanya yang dipakai laprak tuh dari dua atlas tersebut. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Atau mau difoto pakai Google Lens, lapraknya juga boleh. Cuman dari tadi aku mencari gambar yang dari Sobota ataupun netter tuh nggak ketemu, maka aku pakai gambar yang ada aja di Google. Oke, jadi kita urutin ya dari bagian skapula sambil dibuka buku praktikumnya, bucilnya ya, buku kecilnya sambil dibuka. Yang pertama skapula itu ada fascies anterior sama posterior. Jadi ada fascies costalis itu yang anterior dan fascies posterior. Nah, ini adalah fascies costalis bagian anterior ya. Kita fokus ke anterior view. Nah, di sini yang pertama itu ya cuma satu di situ. Kalau di bucil disebutkannya cuma satu yaitu fossa subscapular. Jadi fossa subscapular tuh ini. Ya, yang kayak lembaran ini adalah fossa subscapular ini namanya. Hati-hati kalau menulis di laprak ataupun besok menulis di pretest itu harus hati-hati karena beberapa aslep ya, beberapa dokter itu nggak suka kalau kita ngisinya itu pakai bahasa Inggris. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Terus kemudian kita pindah ke fossa posterior. Di situ yang pertama ada spina scapula, dia itu berupa tonjolan yang tajam ya. Jadi kalau di buku di gambar real itu kelihatan kalau si spina scapula ini benar-benar kayak tonjolan. Makanya tadi aku menjelaskannya spina scapula itu adalah tonjolan yang tajam. Tapi kalau di animasi ini agak kurang terlihat ya. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan dengan laprak aja. Terus habis itu ada dua fossa ya, ada fossa infraspina dan fossa supraspina. Jadi bedanya sama yang anterior, kalau anterior tuh fossanya cuma satu nih guys. Jadi lembarannya tuh cuma satu ini, segini. Nah, kalau yang posterior, dia itu fosanya, maaf, maaf, kepencet. Nih, nah ini. Nah, kalau yang posterior, dia itu fosanya itu ada dua. Supra itu atas, jadi dia di bagian sini, superior, supra. Fossa supraspina yang kecil di atas, dan ada fossa infraspina. Dia tuh yang gede di sini, yang lebih besar ya lembarannya. Kayak gitu. Jadi bedanya di situ. Kalau anterior dia fossanya cuma satu nih, yaitu subscapular. Jadi ada fossa subscapularis. Tapi kalau yang posterior view, dia itu ada dua fossa. Jadi ada fossa yang kecil di atas, sama ada fossa yang lebar besar di bawah. Fossa supraspina yang di atas dan fossa infraspina di bawah. Jadi bedanya di situ. Terus kemudian ada akromion. Nih akromion. Ini adalah akromion. Jadi kalau kalian bingung akromion itu kayak apa ya? Di sebelah sini nih akromion. Ini nih akromion nih. Nah, ini adalah akromion. Jadi ini baliknya ya. Baliknya gitu. Ini adalah akromion. Ini juga akromion. Kalau di bagian anterior terlihatnya di sini akromion. Ini ya guys, akromion tuh yang ini. Yang ini yang kayak kalau di bagian depan ya. Di bagian depan tuh ini adalah akromion. Yang bagian anterior. Dari anterior view ya dari fossa anterior ini tuh yang bagian akromionnya. Nah, yang di sini ini namanya adalah facies articularis clavicularis. Susah ya namanya ya.
facies articularis clavicularis. Ini acromion. Tapi kalau dari posterior view ya ini adalah acromion. Seperti itu. Terus kemudian makanya di sini ada beberapa bagian lain ya. Kalau misal di buku itu ada facies, maaf, ada facies articularis acromii, sama juga ada angulus acromialis. Angulus acromialis itu yang mana, Kak? Yang ini nih. Ini, nanti kalian lihat di bagian Sobota ya, di buku Sobota itu jelas banget. Ya karena ini online, jadi aku tidak bisa menggunakan Sobota secara langsung, maka kalian harus lihat ya nanti ya. Disesuaikan karena kelihatan jelas kalau di Sobota, guys. Jadi nggak enaknya online ya seperti ini. Nah ini ya. Ini adalah angulus acromii-nya. Jadi ini adalah acromion. Nah ini angulus. Angulus itu sudut. Ya angulus itu sudut. Jadi ini angulus acromii. Terus facies articularisnya tadi sudah ada ya. Facies articularis clavicularis. Oke. Terus kemudian ada margo-margo. Nah ini margo-margo. Di sini tidak ada margo-margo ya. Nggak ada tulisannya. Nah, yang pertama margomedialis. Margomedialis yang mana, Kak? Margomedialis itu kelihatan dari bagian yang ini. Ya, ini adalah bagian posterior view. Kelihatan di sini, facies posterior. Di bagian facies posterior itu medialis ya. Margomedialis itu yang mana? Margomedialis itu ini nih. Ini adalah margomedialis. Terus margolateralisnya lawannya ini. Ya, jadi ada margo medialis di sini. Terus kemudian ini adalah margo lateralis. Nah, margo lateralis tadi yang sudah aku jelaskan ya, dia nama lainnya adalah margo axillaris atau margo yang ada di bagian ketiak. Oke, jadi ini margo medialis, ini margo lateralis. Terus kemudian ada apa lagi ya di sini? Oh, Margo Superior. Margo Superior yang mana? Margo Superior ini nih, border. Margo tuh di sini namanya border ya guys ini. Margo Superior. Ini kalau dari depan kelihatannya ini. Ya, ini tampak posterior atau dorsal, ini tampak anterior. Terus kemudian tadi ya udah ya Margo Medialis, Margo Lateralis, terus ini Margo Superior, ini ya Margo Superior. Kemudian ada apa lagi ya yang bisa dilihat? Angulus, angulus yang tadi aku bilang, angulus itu sudut. Yang mana angulus? Ada tiga angulus. Yang pertama, angulus inferior. Angulus inferior itu ini. Tuh guys, ketutupan tulisan website ini ya, kelihatan nih. Inferior angle, ini yang bawah ya. Itu nama lain angle itu adalah angulus. Jadi itu adalah angulus inferior. Terus angulus superior yang mana? Ini. Ini angulus ini bukan superior border harusnya, tapi ini angulus atau superior angle. Ini, atas ini. Ini bukan margo. Ya, tapi ini adalah angulus. Jadi ini adalah angulus superior, ini juga angulus superior. Oke, terus angulus lateralis yang mana? Angulus lateralis itu yang ini nih. Nih, terlihat ada kayak apa ya di cavitas glenoidalis ya. Nanti kalian pokoknya lihat ya di Sobota ya, disamain ya. Ini gambar Sobota itu enak banget, tapi di sini aku tidak menemukan, jadi makanya agak susah. Ya, ini tuh cavitas glenoidalis, jadi dia tuh modelnya datar sebenarnya, tapi di sini nggak terlalu kelihatan. Nah, kucukannya ini nih, kucukan yang kayak sudut agak lancip ya, tumpul lancip inilah ya, sudut ini. Ini namanya angulus lateralis. Oke. Jadi ini ada margo medialis, margo lateralis, margo superior ya. Ini margo superior. Ini. Terus kemudian ada angulus inferior yang bawah sendiri tadi. Ini angulus inferior. Terus kemudian ada angulus superior. Dan ada angulus lateralis. Gitu. Terus kemudian jangan lupa ini ada fossa infraspina, fossa supraspina, dan ada fossa subscapularis. Itu ya. Nah, ini tadi ada cavitas glenoidalis. Nanti bagian-bagian yang mungkin aku kelewatan atau bagian-bagian yang kecil-kecil yang ada di bucil, semuanya itu ada di Sobota. Ya, gambar Sobota itu sudah sangat jelas. Jadi kalian bisa lihat di situ.
Oke, untuk skapula aku rasa itu. Yang lain nanti bisa kalian lihat dan juga kalian cocokkan sendiri ya lewat Sobota. Kita lanjut ke bagian clavicula sekarang. Nah, kita masuk ke bagian clavicula. Jadi di sini aku alhamdulillah ya menemukan Netter ya. Jadi ini milik Netter walaupun agak ya nggak terlalu HD. Nah, ini tadi ya yang bagian scapula aku review ulang aja di bagian Netter. Jadi tadi ada sudah sangat jelas ya, ada ini adalah bagian yang apa? Yang posterior dan ini adalah bagian yang anterior. Di sini terlihat ada fossa infraspina, fossa supraspina di sini. Di sini ada fossa subscapularis. Terus kemudian ada margo yang tadi sudah kita bahas ya. Ada margo medial ya. Terus kemudian di sini ada margo superior dan di sini ada margo lateral. Untuk angulus ada angulus inferior, ada angulus superior dan juga ada angulus yang lateral. Sebentar, mana angulus lateral yang di sini tidak terlihat ya. Ah ini, di area sini harusnya tadi. Karena dia di ujung dari cavitas glenoidalis. Di situ nanti ada angulus lateralis. Itu untuk seputaran scapula. Oh ya, ada acromion. Ini guys, acromion yang tadi kita lihat ya. Ini adalah acromion. Ini nih, acromion. Nah, kalau scapula udah kita naik ke temennya yaitu ke clavicula nih. Ini bagian superiornya, ini bagian inferiornya. Di sini ada bagian akromial, ya, ada di ujung akromial dan juga ada sternal. Sebentar, tapi kalau ini gambar klavikulanya nggak terlalu jelas bagian-bagiannya. Coba aku liatin yang lain. Ini guys. Nah ini. Nah di sini ya, ini ada ekstremitas akromialis itu yang sebelah sini, ini yang ekstremitas sternalis. Makanya tadi di gambar yang sebelumnya di netter itu ada yang bagian akromial N sama ada sternalis N kayak gitu. Ya, jadi ini adalah ekstremitas sternalis, ini ekstremitas akromialis. Ada apa aja di sini? Mari kita lihat. Nah, di bagian ekstremitas sternalis ya, ini aku ikutin lagi bucil ya, aku urutannya itu aku ambil dari bucil. Jadi kalian harus sambil nyimak bucil. Clavicula yang pertama ada ekstremitas sternalis, bagiannya di ekstremitas sternalis ada apa aja? Ada dua di bucil, yaitu ini, facies articularis sternalis dan juga ada impressio ligamen costoclavicularis. Ya, ada dua ya, persis ya, yang sama yang kayak di bucil. Jadi di ekstremitas sternalis itu ada facies articularis sternalis dan impressio ligamen costoclavicularis. Seperti yang sudah aku jelaskan di awal tadi, impressio itu artinya cekungan. Jadi ini kayak cekung nih kan, cekung tapi kecil-kecil nih. Cekung satu, cekung dua, nih ya, dia cekung. Beda nanti kalau sulcus. Nah, ini contohnya sulcus. Ya, ini nggak terlalu kelihatan kalau di gambar ini. Kalau di Sobotak sangat kelihatan, guys. Sulkusnya bener-bener cekung, tapi dia panjang. Cekungannya itu memanjang segini. Ini cekung ini harusnya. Ya, nanti kalian lihat lagi di Sobota itu ada sulcus musculi subclavii itu sangat kelihatan dia kayak cekungan kayak apa ya? Kayak ya kayak selokan, bukan kayak es krim kalau di sendok ya panjang gitu. Nah, dia ada kayak salurannya gitu. Nanti kelihatan kalau kalian pakai buku yang Sobota ya. Kalau ini nggak terlalu kelihatan di sini. Jadi dia adalah cekungan yang memanjang itu adalah sulcus. Nah, lanjut dulu. Terus habis ekstremitas ternalis ada bagian corpus clavicula. Ini corpus clavicula ya. Dan di sini terdapat sulcus musculis subclavii tadi. Lalu kita pindah ke ekstremitas acromialis. Di situ ada facies juga ya sama. Kalau tadi ekstremitas sternalis ya fasiesnya articularis sternalis. Kalau dia ekstremitas acromialis ya fasiesnya articularis acromialis. Bedanya ada di situ. Terus ada juga di bagiannya dari ekstremitas acromialis, itu kan tadi ada tuberositas ligamenti coracoclavicularis. Di situ ada facies articularis acromialis dan tuberculum conoideum. Ini. Jadi di bagian ekstremitas sternalis tadi itu ada facies articularis sternalis dan impressio ligamen costoclavicularis. Kalau di ekstremitas acromialis dia itu ada facies articularis acromialis dan
tuberculum conoideo. Sedangkan linea trapezoidea, ya, linea trapezoidea ini dia adalah bagian sendiri. Jadi dia tidak termasuk ke ekstremitas acromialis maupun ekstremitas sternalis. Jadi ada ekstremitas sternalis, corpus clavicula, ekstremitas acromialis, dan linea trapezoidea. Itu untuk clavicula. Nah, terus kemudian untuk artikulasio-artikulasio-nya, nanti untuk artikulasio-nya kalian bisa, coba nanti ya, aku carikan di gambar sekuta itu ada. Nanti coba kita ke anatomi berikutnya dulu aja. Nah, ini adalah, guys, sebentar. Nah, nah, ini adalah gambar dari humerus ya, the right humerus. Jadi ini adalah humerus sebelah kanan, yang mana dia itu terdiri dari anterior dan posterior view. Bisa terlihat tulisannya di situ. Untuk anterior view, kita lihat satu-satu dulu sesuai dengan bucil ya. Untuk articulation nanti kita skip dulu. Tapi di Sobuta ada kok. Atau kalian punya mini notes yang kecil itu di situ juga ada. Tapi nanti kalau waktunya sempat akan aku jelaskan. Oke, kita urutin dari bocil. Yang pertama, humerus itu ada kaput humeri. Ini ya guys, kaput humeri yang head ini. Kepala ini adalah kaputnya, kaput humeri. Terus turun ke bawah ada kolum anatomicum ya. Kolum anatomicum itu yang ini nih, garis ini, kolum anatomicum ini. Ini anatomical neck. Jadi kolum itu leher. Ini di sini. Ini adalah kolum anatomicum ya. Kolum itu leher. Terus ada kolum chirurgicum. Kolum chirurgicum juga leher. Yang mana ini? Nih, ini adalah kolum chirurgicum di sebelah sini. Terus ada tuberculum majus dan tuberculum minus. Yang mana? Tuberculum. Tuberculum itu kayak tonjolan juga. Yang mana? Yang ini nih. Nih. Yang mana yang majus? Yang majus itu kan yang gede ya guys. Jadi tuberculum majus itu ya yang ini. Dia kan lebih gede nih daripada yang sebelah sini. Jadi ini tuberculum majus, yang ini tuberculum minus. Yang ini kelihatannya cuma tuberculum majusnya aja ya. Kalau di bagian posterior view atau di bagian dorsal atau di yang dilihat dari posterior itu cuma kelihatan tuberculum majusnya aja. Minusnya nggak terlihat. Jadi yang terlihat itu di bagian depan atau di bagian ventral. Di anteriornya kelihatan. Terus bawahnya ada ya tuberculum minus itu ada sulcus ini, sulcus itu di sini ini. Ini ya sulcus makanya tadi bilang dia tuh cekungan yang memanjangnya ini nih. Sulcus itu seperti ini harusnya, tapi tadi kurang terlihat. Nah, ini adalah sulcus intertubercularis. Dia adalah cekungan yang memanjang. Terus habis itu ada krista juga. Krista itu di sini. Ya, krista itu ada di area sini. Jadi kalau krista yang sebelah sini harusnya nanti kelihatan kalau di Sobota itu kayak ada apa ya? Kayak ada gerejel-gerejel gitu loh, guys. Nah, ini adalah krista. Ada krista in eh maaf, krista tuberculi ya. Krista tuberculi majoris et minoris. Yang mana? Yang ngikutin si apa tuberkulumnya. Jadi kalau tuberkulum majus tadi yang mayus tadi ya, yang mayor itu sebelah sini ya berarti krista tuberculi mayornya yang sini. Kalau tuberkulum minusnya yang sebelah sini ya berarti krista tuberculi minorisnya yang sebelah sini. Jadi mengikuti ya guys. Ini krista tuberculi mayor, yang ini krista tuberculi minor. Terus habis itu corpus humeri. Corpus humeri itu ini. Ini adalah corpus humeri. Badan ya. Badan tuh segini nih. Ini adalah corpus humeri. Corpus humeri. Terus kemudian ada facies anteromedialis dan facies lateromedialis. Eh, anteromedialis dan anterolateralis. Maaf kembali. Ada facies anteromedialis dan anterolateralis ini. Facies anteromedialis itu yang sebelah sini. Aduh, nggak kelihatan ketutupan web. Ini nih. Ini adalah anteromedialis. Kalau anterolateralis yang ini. Nih. Ini ya guys, tanda eh mouseku ini ya guys. Jadi ini adalah facies anterolateralis. Yang ini facies anteromedialis. Terus kemudian ada apa lagi ya? Kemudian kita pindah ke posterior ya. Sebentar, aku coba zoom in. Oh, dia tidak mau nge-zoom. Nih.
Ya, yang bagian posterior sebenarnya sama. Ya, yang atas ini ada tuberkel yang besar atau tuberkulum yang mayor. Yang majus ini ada di sini, guys. Terus kemudian ini ada tadi ya, kolum anatomicum, kolom kolum chirurgicum. Terus ini ada sulcus, guys. Di sini ada sulcus. Kelihatan garisnya ini, garis yang agak tua ini. Sebenarnya ini namanya, sebenarnya akan dilihat banget ini nih, yang ini bukan yang agak tua sih, yang ini di sebelahnya yang agak tua. Kan kayak cekungan kan dia, cekungan panjang nih sampai sini nih. Nih ya kelihatan ya guys, kayak cekungan panjang. Itu namanya sulcus nervi radialis. Jadi nanti saraf radial akan lewat di sini, karena namanya sulcus nervi radialis. Berarti nanti saraf radial akan lewat di sini. Terus kemudian maaf. Margo, mana Margo? Hmm, Margonya itu ada dua, Margo medialis dan Margo lateralis ya kalau di buku. Sama, jadi ngikutin tadi. Kalau tadi anteromedial itu yang sebelah sini, anterolateral yang sebelah sini, ya tadi yang bagian corpus humeri itu ada facies anteromedial yang di sebelah sini, facies anterolateral yang di sebelah sini. Nah, margonya ngikutin. Di sini adalah margo medial, yang ini margo lateral. Seperti itu. Itu ya guys, itu untuk humerus. Terus kemudian setelah humerus itu secara singkat-singkat aja ya guys, soalnya kalau semuanya terbahas agak terlalu lama. Oh, kita ke artikulatio dulu aja ya. Karena yang itu tadi yang aku bilang artikulatio itu cukup penting. Nah, berikutnya kita lanjut ke artikulatio. Jadi tadi untuk humerus ya, nanti untuk radius, ulna, kalau misalnya nanti dan juga sama. Oke, kita lanjut ke artikulatio dulu. Jadi setelah tadi humerus tuh sebenarnya masih ada radius, ulna, terus kemudian masih ada osa manus dan lain sebagainya. Tapi agar waktunya cukup ya, karena aku tadi bilang artikulatio itu adalah salah satu aspek penting. Jadi kita ke artikulatio dulu. Untuk yang lainnya kalian bisa belajar mandiri dengan menggunakan bahan belajar seperti Sobota, Netter, ataupun mini notes seperti milikku ini. Oke, kita ke artikulatio dulu. Jadi yang pertama ke artikulatio yang ada di bagian lengan atas ya, di bagian scapula, clavikula ya, yang ada di situ ada apa aja? Yang pertama adalah artikulatio acromioclavicularis. Ini, artikulatio acromioclavicularis yang tadi aku jelaskan, dia itu berarti terdiri atas akromion dan clavicula. Nah, kalau dilihat di gambar ini, ya dan juga diperhatikan di penjelasan yang ada di buku praktikum atau di Bucil itu dia itu tersusun atas facies articularis acromii dan juga facies articularis acromialis bagian clavicula. Jadi ini ya, kelihatan di sini kecil. Jadi dia itu terdiri atas clavicula sama acromion. Makanya kalian tadi harus perhatikan banget acromion itu kan yang sebelah sini tadi kan. Nah, dia terdiri atas acromion dan juga clavicula. Terus yang kedua di bawahnya ada artikulatio humeri. Dia itu dibentuk oleh cavitas glenoidalis yang tadi di scapula bentuknya kayak datar atau sih aku biasanya ngeliat-ngeliatnya dia kayak kendang. Dia datar. Nah, di bagian cavitas glenoidalis nanti akan ditempelin gitu ya. Akan dipasang si kaput atau kepala humerinya. Ingat-ingat ini kaput humeri di bawahnya ada garis yaitu leher atau kolum ya, ada kolum-kolum di situ. Terus setelah itu masuk ke humerus, harusnya di sini ada bagian sternoclavicularis, guys. Sternoclavicularis itu nanti di sebelah. Nah, untuk di bagian yang artikulasi humeri ya, itu ada tiga gerakan. Jadi ada anteretrofleksi, terus kemudian ada endoeksorotasi, abduksi, dan adduksi. Jadi fleksi itu menekuk, berarti di situ ada kemampuan mungkin kayak menekuk, ya, kayak fleksi. Kalau di siku fleksi itu seperti apa, kalian punya bayangan ya. Terus endo dan eksorotasi, rotasi itu putar, jadi bisa diputar ya, atau perputaran. Dan yang terakhir ada abduksi dan aduksi, jadi bisa menjauh, bisa mendekat. Itu, terus kemudian artikulasi yang di bagian bawah yang tadi di area
osa, manus, dan lain sebagainya itu cukup banyak. Yang pertama itu ada articulatio cubiti nih. Cubiti itu yang di bagian siku. Ini articulatio cubiti, dia terdiri atas tiga. Ada articulatio humeroradialis, humeroulnaris, dan radioulnaris proximalis ya. Di sini apakah ada semua terlihat? Oh, ternyata tidak. Ya, jadi artikulasi kubiti untuk humeroradialis itu ya berarti tersusun atas caput humeri ya atau caput humerus. Capitulum, maaf guys, kok caput? Capitulum kalau caput yang atas tadi ya. Ada capitulum humeri dan juga fovea capitis bagian radius. Jadi di artikulasi kubiti ini terdiri atas tiga. Ada humeroradialis ini yang berkaitan dengan radius. Terus kemudian nanti ada humeroulnaris yang berkaitan dengan ulna yang sebelah kelingking. Jadi ngapalinnya radius itu tulang jempol. Ulna itu kelingking. Ulna, aku tuh nggak tahu kenapa ya kalau membaca nama ulna tuh kepikirannya kayak ulna tuh kecil. Ulnan ini nih kecil nih. Dia pasti yang punya nama Ulnan nih kecil. Makanya apa yang kecil? Kelingking. Jadi aku biasanya membayangkannya seperti itu. Jadi kalau ulna itu adalah kelingking, kalau radius itu tulang yang ke jempol. Makanya radius itu ukurannya lebih besar karena dia kan ke jempol. Nah, tebelnya itu tuh lebih tebel radius daripada si ulna. Di situ ada tiga ya. Jadi di articulatio cubiti itu ada humeroradialis, humeroulnaris, sama yang satu lagi radioulnaris proximalis. Ada juga kalau hati-hati ya, diingat-ingat. Kalau radioulnaris yang proximalis itu ikutnya cubiti. Tapi kalau radioulnaris yang distalis dia berdiri sendiri. Jadi dia nggak masuk ke cubiti. Jadi cubiti tadi itu yang proximalis. Kalau yang distalis dia tidak. Nah, radioulnaris distalis ini dia itu dibentuknya ya oleh os ulna dan juga oleh incisura ulnaris yaitu yang ada di radius. Jadi dia kayak antara radius dan ulna. Makanya namanya radioulnaris distalis kan. Kenapa Kak? Nah, ini juga bisa diingat-ingat dari lokasinya guys. Jadi kalau kamu bingung proksimal itu yang mana, distal itu yang mana, kalau proksimal itu kan dia itu yang paling atas, distal itu yang paling bawah atau gampangnya proksimal itu yang paling dekat tubuh kita, kalau distal itu yang paling jauh gitu ya. Nah, sama radioulnaris itu ada dua, proksimal sama distal. Posisinya pun seperti itu. Proksimal di atas ini dia jelas lebih dekat dengan tubuh dibanding yang distal. Jadi cara mengingatnya seperti itu ya. Ini adalah artikulatio radioulnaris yang distal, dia tersusun atas radius dan juga ulna. Jadi ada os ulna dan os radius di sini. Terus kemudian ada apa lagi? Ada artikulatio radiocarpalis. Ini guys, karpal itu jari ya. Jadi, karpal itu jari. Karpal itu telapak tangan. Maaf, maaf. Kalau jari itu namanya falang. Ingat-ingat ya, jari itu namanya falang. Kalau karpal dia itu telapak tangan guys. Ya area telapak gitu. Ini jadi kalau artikulasi radiokarpalis ya terdiri dari tulang radius yang mana dia itu ke jempol dan juga tulang yang menyusun telapak tangan. Itu adalah radiokarpal. Terus ada mediokarpal di sini. Jadi nanti ini sebenarnya untuk karpal-karpal ini ya kok nama-nama artikulasinya kok ada radio, ada medio, nanti ada karpo, ada metakarpo, ada inter dan lain sebagainya. Itu kalian harus menghafalkan ini nih, tulang-tulang kecil-kecilnya ini tuh punya namanya masing-masing, guys. Tadi kita belum sampai situ ya. Jadi nanti kalau ini waktunya nggak cukup, kalian coba lihat di bagian sobota, bagian tangan, itu tulang-tulang yang kecil seperti puzzle ini tuh punya namanya sendiri-sendiri. Jadi di sini kok bisa namanya radiokarpalis, di sini kok bisa medio, ada yang karpometa dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa lihat. Jadi tulang-tulang kecilnya ini itu punya namanya sendiri-sendiri. Seperti itu. Dan namanya ya itu dibuat untuk artikulasio. Jadi kalau misal aku contohnya ini, yang metakarpo ya, metakarpo falangea. Falang itu kan tadi jari ya yang aku bilang, falang itu jari. Nah, dia ya dibentuknya oleh capituliosis metakarpalis dan basis osis phalangealis proximalis. Jadi nanti bagian metacarpophalangeal ini kalau kalian belajar anatomi secara yang sendiri, maksudnya yang tadi belum kita sempat bahas ya, yang satu-satuan yang bukan artikulasio, nanti kelihatan di sini kok bisa namanya ini ya dari organ mana aja kayak gitu. Seperti itu ya guys. Nah, mungkin itu yang bisa aku bahas karena keterbatasan waktu juga.
ini harus segera rilis ya untuk kalian. Jadi untuk bagian ulna dan osa manus ya yang rada susah itu di bagian metakarpa guys. Jadi di bagian osa karpi atau karpalia di telapak tangan itu agak susah menghafalkan tulangnya. Tapi kalau untuk pretest kalian cukup hafalin dari buku aja. Ini susahnya buat besok kalau misal tentamen. Karena kalian harus benar-benar hafal bentuk tulang-tulang puzzle kecil-kecilnya itu kalian benar-benar harus tahu dia tuh bentuknya apa, namanya apa, yang kayak gimana, posisinya di sebelah mana, itu tuh harus tahu. Ya apalagi jari falang-falang kayak gini ya, metafalang, interfalang, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa belajar lewat Sobota. Jadi nanti ada basis falang ya, jadi nanti ini basis falang, terus ada korpus basis yang bawah sini, terus korpus falang yang ini, terus kaput falang yang atas sendiri, seperti itu ya guys. Nanti kalian bisa hafalkan. Metakarpal juga ya, yang telapak tangan, jadi memang agak susah. Nah, tapi tenang aja, untuk pretest itu nggak sampai harus menghafalkan gambar seperti itu. Jadi cukup kalian hafalin aja yang ada di bucil, beserta articulationsnya tadi, artikulasi-artikulationnya harus dihafalkan. Oke, kalau gitu nanti apapun pertanyaannya bisa WA aja ya guys. Sekali lagi karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan sarana karena harusnya offline. Kalau offline tuh lebih enak. Jadi aku bisa nunjukin sobotanya dengan mudah gitu. Kalau ini tuh harus nyari gambar di Google. Jadi gambar Google tuh terbatas. Makanya dengan segala keterbatasan yang ada aku minta maaf kalau pembelajaran praktikum yang ini kurang maksimal. Semoga besok nilainya aman semua, lolos semua, dimudahkan dalam segala hal, ya. Amin. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, bisa langsung WA aja. Aku izin akhiri ya, guys. Terima kasih sudah mendengarkan aku dengan baik. Semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.